Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Zurik. Sebentar lagi Pak kita mulai Pak. Ini mungkin Bu Tami masih ada ini kesibukan sebentar nih Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak John Fikar. Baru pulang sekolah, Pak. Oke, selamat juga Bu Tami. Stay tune di grup pengelolaan kinerja dan handphone selalu stay bunyi terus Pak di telepon. Banyak kendala Pak, yang relokasi, yang apalagi P3K baru gitu kan. Masalahnya Intinya kan sih tinggal nggak 2 hari lagi. iya, iya Pak. Sistem nggak kaku kok Pak. Mudah-mudahan sistemnya Ada akan memberi perpanjangan ya. kesempatan bagi guru yang Ah, belum perencanaan gitu. Takutnya dikunci mungkin. Enggak Pak, insya Allah enggak. Sudah ada 176 partisipan nih Pak John Fikar. Sambil menunggu nih. apa tuh? Ya, iya Pak. Kita sambil menunggu teman-teman yang belum masuk mungkin Pak. Oke, enggak apa-apa.
Kita mulai, Pak. Ya, Tepat jam 14. Ya, boleh. Bu Iya. Tami. Iya, Pak John Fikar tuh pun mau ke kantor lagi tuh. Ya, boleh. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Izin boleh berpantun, jalan-jalan ke Pasir Pengarayan, singgah sebentar membeli pepaya. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga sehat dan bahagia. Apa kabar Pak Kabid? Pak Kabid yang selalu eksis dan tentunya selalu mendukung kegiatan Bapak Ibu guru yang luar biasa ya. Rokan Hulu ini luar biasa semangatnya untuk pengelolaan kinerja, untuk aktivasi, untuk pembatik. Alhamdulillah 299 Pak, satu orang lagi 300 ya, nih. Ya. Iya Pak, tentunya sih kalau kami mengajak guru-guru untuk ikut kegiatan itu tujuan utama bukan Dutek dulu Pak, Duta Teknologi. Tujuan utama adalah membuka mata para pendidik kita untuk lebih apa ya Pak Zikri ya, kita melek teknologi. Kalau guru-gurunya penggunaannya melek teknologi, kalau guru-gurunya mantap, guru-gurunya jitu pasti anak-anaknya juga bermutu Bapak. Baik, izin yang terhormat Kabid SD Disdikpora Rokan Hulu, Bapak John Fikar Ilham SPDMM, izin boleh kita menyapa Pak Kabid dulu. Apa kabar Pak John Fikar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak. Terima kasih telah hadir ya Pak. Selanjutnya yang sama-sama kami hormati ada narasumber keren Rokan Hulu, penggerak bergema Kemendikbud Ristek ya, yaitu Bapak Zikri Zulhairi Anhar SPD. Apa kabar Pak Zikri? Alhamdulillah baik Bu Tami. Luar biasa ya, masih pakai baju dinas juga kita semua ya kayaknya. Alhamdulillah. Iya. Baru pulang juga. Baru pulang juga ya, langsung buka laptop nih, buka Zoom. Selanjutnya tentunya yang kami sapa, yang kami banggakan yaitu Bapak Ibu peserta webinar transformasi komunitas belajar. Apa kabar Bapak Ibu? Boleh diramekan kolom chatnya dengan mengetikkan apa baik, sehat, atau apakah? Atau boleh kirim reaction. Jadi kalau di Zoom Bapak Ibu ada di sini reaksi, di situ ada tepuk tangan, ada jempol, ada apa ya, ada love, boleh kirim emoticon yang lain ya, diramekan. Sehat Bapak Ibu kan? Masih dikunci suaranya ya Pak Zikri ya, supaya kondusif. Alhamdulillah ya, tentu sehat semua ini. Sudah bergabung di room kita 222 partisipan nih Pak Zon Fikar, Pak Zikri. Baik, kita lanjut. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya, yaitu mengajar. Ya, ini dilanjutkan lagi dengan kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu nanti yang kita dapatkan bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah Bapak Ibu. Dan tak lupa pula salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, langsung saja supaya tidak menunggu lama ya, di room kita sudah ada Pak John Fikar. Kita sambut boleh dengan reaction ya. Kita jemput Bapak John Fikar Ilham untuk menyampaikan sambutan dan juga membuka kegiatan kita. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dan mengucapkan alhamdulillah
serta berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak narasumber yaitu Bapak Zikri Zulairi, kemudian yang kami hormati Ibu Moderator dan juga co-kapten kita Ibu Tami. Kemudian tidak lupa juga peserta webinar yang hadir pada sore hari ini. Baiklah, sebelum kita berbicara mengenai komunitas, yang penting kita ketahui apa yang dimaksud dengan komunitas belajar dalam sekolah. Komunitas belajar dalam sebuah sekolah adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas, terukur, dan meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada pelajaran hasil belajar peserta didik. Kemudian juga perlu kita ketahui, tujuan dari komunitas belajar di sekolah adalah dapat diharapkan dapat meningkatkan kompetensi peserta didik dalam membangun budaya belajar bersama berkelanjutan, sehingga berdampak pada peningkatan belajar peserta didik. Kemudian juga kita bertanya, mengapa komunitas belajar dalam sebuah sekolah itu sangat penting? Karena komunitas belajar menjadi wadah tempat memfasilitasi terjadinya kolaborasi antar pendidik. Pendidik belajar bersama, tidak terisolasi. Pendidik bersepakat untuk tentang standar umum seperti pembelajaran yang efektif, rubrik, indikator, penilaian. Pendidik bersepakat bahwa pendidik semua peserta didik adalah tanggung jawab secara kolektif. Dengan adanya komunitas belajar dalam sebuah sekolah, ketimpangan kompetensi antar pendidik dapat terminimalisir. Jadi semua berkompetensinya hampir sama merata, betul. Sehingga peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar dalam kualitas yang sama, siapapun pendidiknya. Proses belajar dalam komunitas yang terjadi dalam sebuah kelanjutan dalam bentuk ekosistem dan budaya belajar pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas belajar dan hasil belajar peserta didik. Kemudian yang menjadi acuan dalam mengelola sebuah komunitas belajar adalah fokus pada pembelajaran. Ketika belajar bersama di dalam komunitas, pendidik diharapkan berfokus pada pembelajaran peserta didik. 4 pertanyaan yang menjadi kunci acuan pendidik supaya fokus belajar di dalam diskusi komunitas belajar adalah pembelajaran peserta didik. Adapun 4 pertanyaan tersebut, apa yang harus dipelajari peserta didik? Apakah tujuan pembelajaran harus yang dicapai peserta didik? Kemudian bagaimana mengetahui peserta didik telah belajar? Bagaimana cara memantau pembelajaran peserta didik? Kemudian apa yang harus dilakukan jika beberapa peserta didik tidak belajar? Dukungan seperti apa yang diberikan kepada mereka? Apa yang telah dilakukan pendidik jika beberapa peserta didik telah belajar? Pengayaan seperti apa yang diberikan kepada mereka? Kemudian juga kita membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab secara kolektif. Kemudian berorientasi pada hasil belajar peserta didik. Kemudian di dalam komunitas ini ada tiga komunitas yang kita ketahui. Pertama, komunitas dalam belajar dalam sebuah sekolah. Kemudian ada komunitas belajar antar sekolah. Kemudian komunitas belajar di platform Merdeka Belajar. Untuk yang pertama, komunitas belajar dalam sekolah. Komunitas dalam sekolah terdiri dari para pendidik yang ada pada satu sekolah. Sekolah dapat menyesuaikan strategi pembelajaran komunitas dalam sebuah sekolah sesuai dengan karakteristik kondisi sekolah masing-masing. Komunitas belajar dalam sekolah dimungkinkan dibuat menjadi klaster atau kelompok-kelompok berdasarkan pembelajarannya atau jenjangnya. Contoh seperti kayak SD, kita membentuk K3S atau membentuk KKG mini, atau tingkat SMP itu adalah MGMP. Pengelompokan ini disebut dengan MGMP mata pelajaran atau KKG mini. Di sekolah disarankan komunitas belajar tidak lebih dari 10 orang agar kolaborasi antara dapat lebih efektif dan lebih fokus. Selain pertemuan rutin yang terstruktur, juga di dalam diskusi dan refleksi informasi tentang pembelajaran peserta didik dapat dilakukan di ruang pendidik atau di lingkungan sekolah. Jadi komunitas ini kita laksanakan di sekolah, tidak dilaksanakan di tempat-tempat lain. Kita gunakan paling minimal 1 jam per minggunya terjadwal dan terstruktur. Kemudian komunitas belajar antar sekolah, yaitu terdiri dari beberapa buah sekolah, ragam komunitas antar belajar sekolah atau meliputi komunitas belajar seperti KKG, MGMP,
di tingkat gugus atau tingkat kabupaten, komunitas pendidik penggerak, komunitas sekolah penggerak, atau komunitas belajar antar sekolah lain. Pertemuan ini juga dalam komunitas belajar dilakukan dalam secara rutin per bulannya dengan agenda belajar yang telah ditetapkan. Pendidik di dalam komunitas belajar ini dapat menjadi fasilitator, kemudian apapun penggerak komunitas belajar. Artinya kita menjadi tutor sebaya sesama rekan-rekan kita, supaya kita pembelajaran lebih efektif lagi. Kemudian komunitas belajar di platform mengajar. Komunitas belajar pada platform Merdeka Belajar merupakan komunitas yang terbentuk secara virtual yang ada pada fitur PFM. Komunitas belajar yang terdaftar dalam platform mengajar Merdeka Belajar dapat merupakan komunitas belajar dalam sekolah maupun komunitas antar sekolah. Saat terdaftar pada platform, maka komunitas tersebut menjadi komunitas daring yang dapat diwadahi komunitas belajar untuk melakukan aktivitas belajar bersama tanpa ada batasan jarak dan area. Komunitas belajar daring dapat mengoptimalkan PFM sebagai wadah untuk saling berjejaring dan berbagi informasi sehingga di dalamnya lebih mudah meningkatkan pengetahuan berbagai komunitas. PMM juga mewadahi penggerak komunitas untuk mengadakan webinar atau yang dapat diikuti oleh PMM yang lainnya. Yang mana pada bulan ini ya Pak Zurik, komunitas bina yang teraktif ya di PMM. Alhamdulillah Pak. Ya Pak, benar Pak. Kemudian bagaimana membangun komunitas dalam sebuah sekolah? Untuk memulai komunitas dibutuhkan komitmen dari semua anggota komunitas. Belajar dalam sebuah sekolah. Kepala sekolah diharapkan memahami bagaimana membangun komunitas belajar dalam sebuah sekolah. Kepala sekolah memberikan dukungan menjadi teladan dan dalam belajar berperilaku serta ikut terlibat dalam komunitas tersebut walaupun tidak pada setiap pertemuannya. Persiapan pelaksanaan komunitas belajar dalam sekolah, yaitu yang pertama, kepala sekolah mengumpulkan para pendidik sekolah untuk berdiskusi menyamakan persepsi tentang pentingnya komunitas belajar dalam sekolah tersebut dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian kedua, pendidik dalam sebuah berkomunikasi dalam menyepakati norma komunitas belajar. Misalnya hadir tepat waktu, mendengarkan kata-kata rekan-rekan kita yang sedang berbicara, membuka hati atau untuk mendengarkan pendapat dari rekan peserta didik. Ini juga sangat penting sekali Bapak Ibu. Artinya dalam proses pelaksanaan kita melaksanakan kegiatan komunitas ini dengan serius dan tidak main-main. Kemudian kepala sekolah dan pendidik bersama-sama menentukan tujuan yang ingin dicapai bersama dalam kurun waktu tertentu. Artinya kegiatan ini terukur Bapak Ibu. Kepala sekolah juga pendidik bersama-sama menyusun agenda dan jadwal kegiatan komunitas belajar setiap minggunya. Jadi Bapak Ibu diharapkan ada waktu yang ditentukan dalam 1 jam 1 minggu untuk dalam proses memfasilitasi komunitas belajar kita. Kemudian juga bisa mengagendakan di dalam komunitas antar sekolah itu 1 kali 1 bulan setiap bulannya. Kemudian komunitas belajar dalam sekolah juga wajib memastikan 5 hal sebagai berikut. Pertama, tim bekerja secara kolaboratif, mengambil peran dan tanggung jawab bersama. Menerapkan kurikulum pada setiap tahapannya. Kemudian yang ketiga, memantau pembelajaran siswa dengan proses penilaian berkelanjutan. 4, menggunakan hasil penilaian umum untuk melatih anggota komunitas, membangun kapasitas tim komunitas, memperluas pembelajaran dalam memfokuskan pada peningkatan hasil belajar siswa. Kemudian yang kelima, memberikan intervensi dan pengayaan secara sistematik. Mungkin Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan untuk kegiatannya nanti dalam pelanjutan dan komunitas ini bisa bertransformasi lebih baik. Baiklah Bapak Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar dengan tema transformasi komunitas belajar dengan resmi kami buka. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Izin kami Pak Dwi. aturkan kepada Bapak Kabit yang telah membuka webinar kita. Baik Pak, izin Pak sebelum live dari room boleh kita dokumentasikan ya. Boleh Bu. Kebetulan ini dari kantor dan nelpon juga dari tadi nih. Bapak Kabit. Izin. Oh iya maaf, iya Pak. Ah. Sedikit aja Pak, sedikit aja. Ayo Pak Oke, Zikri. satu. Bentar Pak, baik. Iya baik. Oke, ini aja. 1, 2, 3. Baik, sudah Oke. Pak. Iya. Oke, izin ya buat kami, izin rekan-rekan yang lain. Oke, terima kasih Baik, Pak. terima kasih Pak Zulfikar. Terima kasih. Hati-hati Pak. Jalan ke kantor lagi. Baik Bapak Ibu, peserta webinar ya, transformasi Kombel. Ya tentunya Pak Zikri mau dikasih pantun, Pak Zulfikarnya sudah live duluan. Bapak Ibu aja sama Pak Zikri yang saya kasih pantun tentang Kombel nih. Boleh. Dari Pekanbaru ke Rokan Hulu. Boleh dijawab Pak Zikri cakep, cakep gitu ya. Sesuai. Iya. Sesuai ya. Saya ulang ya. Dari Pekanbaru ke Rokan Hulu. Sesuai. Singgah sebentar ke ujung Batu. Sesuai. Kalau ingin sekolahnya maju, Sesuai. komunitas belajar harus jitu. Wah ya Zikri. Ini yang ikut live YouTube daripada di room Zoom nih. Yang live YouTube pada screenshot kegiatan kita dikirim ke Japri saya nih. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu, izin sebelum kita persilakan Pak Zikri, saya jabarkan dulu nanti setelah Pak Zikri pemaparan tentang materi, kami berikan waktu untuk membuka sesi tanya jawab. Kita buka 2 sesi Pak Zikri ya. Sesi pertama 3 pertanyaan, kemudian sesi kedua kami persilakan juga 3 pertanyaan, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, karena sudah dibuka oleh Pak Kabit, ini mewakili Pak Kadis ya, Pak Kadis awal bisa, tetapi karena beliau ada kegiatan di Jakarta, jadi diwakilkan oleh Pak Kabit nih. Baik, Pak Zikri, langsung saja nih yang ditunggu-tunggu Pak Zikri nih untuk bicara nih. Kalau sama saya udah bosan, udah banyak yang konsultasi. Baik, kepada Pak Zikri kami persilakan. Saya kasih reaction. Baik, terima Tepuk tangan banyak. kepada Ibu Tami. Baik, izin Bapak Ibu saya share screen terdahulu. Muncul? Belum? Ngasih OTW kayaknya nih. Belum, Pak Ji. Ya, sudah muncul. Sudah. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai, saya izin juga sedikit membaca pantun. Kalau gitu, Ibu Tami, selaku Kokapten Andalan Kabupaten Rokan Hulu. Nah, berjalan-jalan ke Rokan Hulu, sambil menikmati indahnya alam, komunitas belajar kita rajut selalu demi pendidikan yang lebih cemerlang. Suai, keren. Makasih. Pakai AI, pakai AI, Gemini nggak nih nyarinya? Ya, karena saya ambil pantunnya itu pakai Gemini. Nah, Bapak Ibu, kita bisa menggunakan Gemini itu untuk media pembelajaran kita mencari inovasi, itu sedikit aja. Nah, izin Bapak Ibu saya share screen tentang transformasi komunitas belajar. Nah, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya di sini Zikri Zulhairi Anhar. Alamat saya Jalan Widoro RT 16 RW 4, Desa Bangunjaya, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Saya tamatan dari PGSD Unimed Serata 1.
doakan aja jika ada rezeki saya ingin melanjutkan untuk S2 Bapak Ibu. Untuk moto hidup saya selalu ada jalan menuju kebaikan. Nah, di sini ada pelatihan yang saya ikuti, pelatihan untuk tahun 2024 yang terakhir saya ikuti yaitu pertama pelatihan untuk pelatih atau TOT pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi dosen, guru dan widyaswara itu dilaksanakan oleh Lemhanas RI. Selanjutnya ada upgrading komunitas belajar se-Provinsi Riau yang dilaksanakan oleh BGP Provinsi Riau. Penelaah aksi nyata rekan sejawat batch kedua tahun 2024. Fasilitator Bhinneka Itu Kita. Bergerak bersama guru gelombang 2 dengan slogan kami dari bergema itu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, di sini saya pendidikan riwayat saya, pekerjaan saya sebagai guru PKN SD di SD Gajah Mada tahun 2018, cuman 1 tahun, dan sekarang saya bertugas di SD Negeri 006 Tambusai Utara. Nah, Bapak Ibu, tadi udah sedikit disampaikan oleh Pak John Fikar tentang komunitas belajar itu. Tadi udah disinggung ada komunitas belajar itu terbagi atas 3, yaitu dalam sekolah, antar sekolah, dan di PMM. Nah, di sini Bapak Ibu, komunitas belajar ini ada fokusnya. Nah, meskipun komunitas belajar dalam sekolah, antar, dan di PMM ini memiliki fokus belajarnya. Apa fokus utamanya? Yang pertama itu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, apapun yang kita lakukan dalam belajar di suatu komunitas ataupun diskusi dalam suatu komunitas belajar dalam sekolah, kita harus membahas tentang bagaimana perkembangan peserta didik. Nah, dari mana kita ambilnya ini? Nah, kita ambil dari rapor pendidikan, dari rapor siswa, dari evaluasi asesmen. Nah, disitulah kita ambil sebagai bahan untuk komunitas kita belajar bersama. Nah, selain itu apa? Peningkatan kompetensi GTK. Nah, di sini kalau peningkatan kompetensi GTK biasanya kita kalau di sekarang ini masalahnya terkait dengan pengelolaan kinerja. Nah, di sini kita tingkatkan bagaimana komunitas belajar mewadahi untuk guru meningkatkan kompetensinya, bukan hanya berfokus pada peserta didik, tapi ada 2 fokus tadi, pembelajaran berpusat pada peserta didik dan peningkatan kompetensi GTK, guru tenaga kependidikan. Nah, di sini ada 3 ide besar belajar yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama itu tadi ada juga sedikit dibahas oleh Pak Kabid, Pak John Fikar, bahwasanya pertama itu fokus pada pembelajaran Bapak Ibu. Fokus kedua membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab yang kolektif. Yang ketiga adalah berorientasi pada peningkatan hasil belajar siswa. Nah, di sini fokus pada pembelajaran. Kita lihat komunitas itu harus menjadi wadah belajar. Kalau kita guru belajarnya bukan selepas mendapatkan gelar udah lepas belajar, tapi kita ini guru adalah belajar sepanjang hayat. Disinilah kita guru ini belajar dalam wadah komunitas, apapun bentuk komunitasnya, apapun itu namanya, disinilah kita belajar. Nah, 3 ide ini harus kita pegang dalam membentuk suatu komunitas. Nah, budaya yang kedua apa? Budaya kolaborasi dan tanggung jawab. Nah, di sini dalam membentuk suatu komunitas kita tidak bisa sendiri Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu membangun suatu komunitas, Bapak Ibu tidak bisa sendiri dalam membangunnya. Tapi kita membutuhkan rekan, partner, dan yang lainnya. Dalam apa? Dalam membangun suatu komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, bukan hanya guru dalam membangun suatu komunitas, tapi butuh peran dari kepala sekolah, komite, ataupun pihak dari dinas. Apa sih kegunaannya? Agar wadah komunitas itu menjadi wadah yang benar-benar sebagai wadah belajar. Bukan hanya wadah kumpul-kumpul untuk memenuhi administrasi, bukan. Tapi budayakanlah itu. Budaya kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang lain. Ataupun rekan dari sekolah luar. Itu gunanya kolaborasi dalam suatu komunitas. Nah, selanjutnya apa? Berorientasi pada hasil. Bapak Ibu yang saya hormati,
Ketika suatu komunitas itu berjalan, guru di dalamnya untuk belajar itu membutuhkan suatu namanya hasil belajar. Guru yang haus akan hasil belajar, dia akan terus merefleksikan diri melalui asesmen ataupun umpan balik dari siswa. Nah, di situ dia melihat hasil belajar siswa itu meningkat apa menurun. Nah, kalau meningkat, dia harus terus mengevaluasi. Kalau dia menurun, berarti ada yang salah dari guru dengan cara penyampaiannya apa. Nah, kita di sini banyak belajar bagaimana cara penyampaiannya. Kita bisa menggunakan media seperti media interaktif dengan menggunakan internet, menggunakan Chromebook, dengan menggunakan dengan menggunakan papan tulis, dengan menggunakan diri anak sendiri, itu adalah suatu media. Nah, di situ bisa kita belajar bersama, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, ada from this to this. Ketika kita ada suatu komunitas, kita lihat from-nya ini. From this ini, guru-guru ini belajar sendiri Bapak Ibu. Ada lihat, ada 3 orang, masing-masing itu di depan laptop, ataupun dia menulis sesuatu. Nah, to this-nya ini apa? Mereka ini sudah berkumpul, bukan lagi sendiri-sendiri. Nah, itulah pentingnya komunitas. Mereka bukan belajar sendiri, tapi belajar bersama. Belajar bersama guna apa? Guna untuk peningkatan kualitas pendidikan di sekolah kita masing-masing untuk peserta didik yang kita harapkan. Nah, tadi ada fokus 3 ide besar tadi. Fokus pertama itu fokus pada pembelajaran. Apa sih itu dia? Menggeser fokus guru dari mengajar atau teaching menjadi belajar, learning. Nah, dari apa yang perlu diajarkan menjadi apa yang perlu dipelajari untuk mengoptimalkan proses belajar murid. Nah, selama ini kita apa? Nah, apa yang diajarkan? Bukan mengoptimalkan proses belajar murid. Selalu kita outputnya pada hasil, bukan pada proses bagaimana anak itu mencapai hasil tersebut. Itu yang kita lupa selama ini, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya apa? Menggunakan 4 pertanyaan kritis untuk membantu perencanaan agar memastikan seluruh murid belajar. Apa sih itu pertanyaannya? Nah, tadi udah disampaikan juga sedikit. Apa yang kita harapkan untuk murid dipelajari? Bagaimana kita tahu bahwa murid telah belajar hal tersebut? Nah, kita di kurikulum Merdeka ada namanya KKTP. Nah, kita bisa belajar dari situ. Apakah murid sudah memahami TP-nya, ATP-nya sudah terpenuhi belum? Sudah mahir belum? Sudah berkembang? Atau masih cakap? Nah, di situ kita belajarnya. Bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar? Nah, di situ kita harus pelajari. Fokusnya pada pembelajaran. Bagaimana upaya kita? Nah, kita bisa berinovasi Bapak Ibu. Bisa kita berikan icebreaking, bisa kita ajak belajar di luar kelas agar mereka tidak bosan. Mungkin dengan belajar di luar kelas itu mereka bisa belajar. Nah, terus apa? Bagaimana kita akan memperkaya pembelajaran untuk murid yang sudah mahir? Nah, itu dia. Nah, pertanyaan ide kedua itu membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab yang kolektif. Memupuk kebiasaan saling membantu untuk memecahkan masalah. Nah, pasti kita Bapak Ibu di sekolah kita masing-masing, kita sudah saling belajar bersama untuk memecahkan masalah. Nah, ketika kelas 3 atau kelas 4 bingung nih, si Polan ini bermasalah dalam belajarnya. Pasti kita nanya dahulu ke wali kelas sebelumnya, bagaimana anak ini ketika belajar. Nah, disitulah kita budayanya kolaborasi. Budaya kolaborasi, saling tukar pikiran dengan rekan sejauh. Itulah di situ gunanya komunitas belajar. Saling berbagi praktik pengajaran. Berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Perkembangan belajar murid menjadi tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab individu. Nah, ini harus digarisbawahi. Perkembangan murid itu tanggung jawab bersama Bapak Ibu, bukan tanggung jawab pribadi wali kelas, tapi gunanya ada namanya tim dalam suatu sekolah. Itulah dia, kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, komite, itulah menjadi tanggung jawab bersama. Bahkan orang tua itu menjadi tanggung jawabnya untuk proses pembelajaran murid. Ide ketiga ini berorientasi pada hasil belajar murid Bapak Ibu.
melakukan asesmen yang berkelanjutan untuk memantau perkembangan murid, mengoptimalkan bukti capaian dan perkembangan murid. Menggunakan bukti capaian untuk segera membantu murid yang mengalami kesulitan dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Nah, hasil belajar tidak hanya berfokus pada angka, namun kompetensi yang diharapkan pada tujuan belajar. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu salah satu peserta yang mengikuti. Sebentar Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu mohon maaf ada sedikit informasi tadi, ada yang sedikit spam, saya nggak sempat memperhatikan karena fokus tadi untuk menyampaikan. Ini udah saya kunci room chatnya, jadi hanya chatnya itu bisa dikirim ke ini, ke host dan ke co-host saja. Ini udah saya kunci lagi. Nah, izin Bapak Ibu saya lanjutkan. Jadi berorientasi pada hasil ini Bapak Ibu, ini bukan hanya terkait angka. Nah, di sini Bapak Ibu, ini sebentar Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, Bapak Ibu ada mengikuti ataupun daftarkan sebagai peserta bagaimana cara menangani kesulitan belajar anak. Kita pesertanya itu di seluruh Indonesia ada 10.000. Setahu saya tadi baru pembukaan bagaimana caranya. Di situ kita belajar orientasi pada hasil. Nah, hasilnya itu bukan kita belajar, tapi hasil itu pada siswa terkait apa? Terkait bagaimana proses-proses yang dialami siswa. Baik itu kesulitan belajarnya, bagaimana kondisi dia, itulah yang dipelajari. Orientasi pada hasil ini raport pendidikan dan rapor siswa. Rapor sehari-hari itu menjadi hasil kita untuk belajar. Nah, Bapak Ibu, ini ada sedikit siklus belajar dalam satu komunitas belajar. Baik itu bisa semua bisa diterapkan, baik itu di dalam sekolah, komunitas dalam sekolah, komunitas antar sekolah, dan komunitas di PMM. Nah, apa siklusnya itu? Refleksi awal, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Refleksi awal ini dari mana kita ambil? Nah, kalau dalam suatu komunitas kita mengambil refleksi awal ini dari rapor siswa. Apa yang menjadi kendala kita? Apa yang menjadi kendala siswa Sipolan dalam belajar? Nah, disitulah kita berefleksi dalam suatu komunitas, lalu kita merencanakan apa yang ingin kita rencanakan untuk dari hasil refleksi ini, Bapak Ibu. Nah, setelah kita pelajari perencanaannya adalah A, B, C, D, baru kita implementasikan. Nah, perencanaan ini kapan kita membuat, siapa menjadi narasumbernya, apa targetannya, itu di situ kita rencanakan. Baru kita implementasikan. Kita implementasikan baik itu berupa seminar atau diskusi kecil di komunitas, ataupun implementasinya itu bisa berupa si guru itu mengajar di kelasnya dengan penerapan metode yang berbeda. Yang biasa metode ceramah, dia menggunakan metode picture and picture. Nah, mungkin ada itu implementasinya. Nah, evaluasinya bagaimana? Bagaimana hasil dari siswa tersebut? Nah, kita lihat di situ. Apakah ada peningkatan? Apakah masih sama saja? Nah, di situ kita lakukan lagi namanya refleksi. Ini dia siklusnya. Siklusnya refleksi awal, perencanaan, evaluasi, dan implementasi. Ini siklusnya terus-menerus bisa kita laksanakan dalam membangun suatu komunitas belajar. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita bisa memanfaatkan PMM sebagai alat bantu kita dalam belajar, dalam membangun suatu komunitas. Nah, fitur di PMM itu sudah lengkap Bapak Ibu. Nah, apa sih yang kita gunakan ini untuk dalam suatu komunitas? Nah, di sini ada Bapak Ibu, ada pelatihan mandiri, ada namanya komunitas, dan ada namanya video inspirasi. Nah,
Dalam pelatihan mandiri, Bapak Ibu, dalam membangun suatu komunitas ada 2 pelatihan mandiri yang disediakan. Apa itu? Membangun komunitas belajar dalam sekolah itu khusus bagi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Sedangkan untuk kita guru apa? Ada. Menjalankan komunitas belajar dalam sekolah. Bapak Ibu yang belum menyelesaikannya bisa kita selesaikan. Kita lihat apa sih topik-topiknya, apa sih modul-modulnya yang di dalam itu bisa kita pelajari sebagai bahan pembelajaran kita dalam membangun suatu komunitas. Nah, di dalam video inspirasi ini bisa Bapak Ibu lihat, searching di PMM, ada beberapa video praktik baik dalam membangun suatu komunitas. Nah, ini Bapak Ibu, ada komunitas belajar dalam suatu komunitas itu bisa Bapak Ibu jika sudah terdaftar buka panduannya, buka buku panduan. Di situ Bapak Ibu bisa melihat belajar lagi. Namanya melalui seri. Ini dia. Belajar berseri. Baik itu seri 1, seri 2, topiknya apa? Ada topik kurikulum merdeka, topik penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Di situ bisa kita belajar Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu membuka tadi buku panduan, di situ bisa kita pegang, kita belajar. Namanya melalui pegangan untuk penggerak komunitas, mengadakan belajar bersama di komunitas menggunakan modul pelatihan mandiri di PMM. Nah, Bapak Ibu, ini ada rekomendasi kegiatan belajar untuk di PMM. Kita bisa, apa yang harus kita laksanakan sebelum belajar di komunitas belajar kita, bagaimana selama belajar, setelah belajar. Nah, di sini ada sebelum belajar kita menonton dulu video yang ada di PMM bisa. Kita nonton video inspirasi. Nah, kita tonton bagaimana? Bisa berupa pengarahan, engineer, ataupun yang lain. Itu kita diskusikan sebelum belajar. Nah, selama belajar apa? Kegiatan yang dilakukan anggota komunitas selama menonton pelatihan. Nah, guru-guru nanti ataupun anggota yang ada di komunitas akan mencatat apa hal-hal penting dalam video yang ditayangkan. Nah, setelah belajar, guru kegiatan setelah menonton bertujuan sebagai konfirmasi dan penguatan berupa diskusi, eksplorasi lebih dalam, praktik, workshop, dan sebagainya. Itulah gunanya. Nah, sebentar Bapak Ibu. Nah, di sini ada pilihan belajar, pilihan kegiatan penguatan, aktivitas sinkron yang bisa dilakukan dalam komunitas untuk penguatan setelah menonton. Nah, ini ada, bisa Bapak Ibu nanti melihat di PMM. Kita bisa, silakan Bapak Ibu buka PMM sebagai explore. Jadi Bapak Ibu download di PMM itu di HP itu bukan hanya ketika ada webinar, pengisian pengembangan kinerja, tapi kita gunakan untuk belajar Bapak Ibu. Di situ semua lengkap Bapak Ibu untuk kita belajar. Yang penting kita literasi kita membuka PMM itu agar lebih menguasai apa yang kita inginkan. Nah, di sini Bapak Ibu, ini saya ambil juga dari buku panduan itu bagaimana kita menjalankannya. Di sini di buku pegangan itu bisa Bapak Ibu lihat bagaimana di sini ada contohnya kegiatan penguatan bedah modul ajar, apa yang harus dilakukan guru dalam komunitas itu ketika kita ingin membedah modul ajar. Apa sih tahapan-tahapannya gitu. Nanti bisa Bapak Ibu lihat sendiri. Nah, di mana menemukan seri belajar? Nah, ini dia tadi. Kita kan bisa silakan tadi Bapak Ibu buka. Nah, di situ dia buka panduannya. Nanti Bapak Ibu bisa ini dicatat ini link ini juga bisa Bapak Ibu jadikan sebagai untuk ini. Nah, Bapak Ibu juga bisa memiliki buku saku komunitas belajar, buku saku untuk komunitas belajar antar sekolah, untuk khusus pengawas, dan untuk kepala sekolah Bapak Ibu bisa share, bisa melihat-lihat, bisa berliterasi apa aja di dalamnya, bagaimana menjalankan
komunitas kepala sekolah, bagaimana menjalankan komunitas pengawas, bagaimana menjalankan komunitas antar sekolah ataupun di dalam sekolah. Ini Bapak Ibu bisa melihat di dalam buku sakunya. Ini saya sediakan barcode-nya dan ada SID-nya. Ini bisa Bapak Ibu lihat. Ini insya Allah resmi dari Kemdikbud langsung. Nah, baik, terima kasih Bapak Ibu. Dengan slogan kita bersama-sama tergerak, bergerak dan menggerakkan untuk peserta didik yang lebih baik, Bapak Ibu. Nah, baik, terima kasih Kak atau Bu Tami selaku co-kapten. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Tami. Halo Bu Tami. Halo Bu Tami. Halo Bu Tami. Mana ini? Halo. Oh, ada ya. Nggak ada suaranya. Mohon maaf. Oke, baik. Coba diulang Kak suaranya, Bu. Halo Bu Tami. Gimana Bapak Ibu? Ada yang lain dengar nggak suara Bu Tami ini? Apakah yang lain dengar suara Bu Tami? Bapak yang lain tidak Pak. Oke, bentar coba kita hubungi dulu. Nah, mungkin ada kendala nih Bapak Ibu. Mungkin sebentar kita tunggu. Bu Tami mungkin terpental. Mana nih? Sebentar kita tunggu dulu Bu Tami untuk bergabung. Oke, sudah bergabung lagi. Oke. Nah, nggak ada suaranya, Bu. Kedengaran nggak suara saya? Sudah. Alhamdulillah. Dari tadi ini mungkin Pak Zikri waktu yang ada spam masuk, saya panggil-panggil Pak Zikri bolak-balik, udah saya buka mic-nya, tapi kok Pak Zikri tetap ngomong terus. Karena di chat saya dikasih tahu malah sama Pak Fadri nih, ada penyusup katanya gitu. Saya buka, iya banyak banget linknya. Bapak Ibu jangan diklik ya. Nggak tahu tuh penyusupnya nih siapa nih ada di room ini. Apa ya maksud dan tujuannya ini. Luar biasa ya Pak Zikri. Iya, Terima terima kasih. kasih. Pemaparannya luar biasa banget. Ya mohon maaf itu tadi karena kendala jaringan mungkin ya atau nggak tahu kok suara saya nggak masuk. Padahal mic di sini juga sudah dibuka. Oke, Bapak Ibu peserta webinar yang luar biasa ya, semangatnya luar biasa, masih bertahan 379 bahkan naik 380 peserta. Di sini ada saya sapa dulu ya rekan-rekan yang berkumpul, ada Bapak Ibu kepala sekolah, ada guru-guru hebat Rokan Hulu ya yang pastinya tetap eksis untuk bersemangat mencerdaskan peserta didik. Nah, Pak Zikri ini sudah memasukin kita apa nih ya? Sesi tanya jawab ya. Iya. Di rumah ada Pak Fadri loh. Oke, halo Pak Fadri. Dan Bapak Ibu yang lain.
Ya, ikut mantau karena nggak dijadikan co-host nih. Mungkin kalau dijadikan co-host sama Pak Zikri boleh bantu Pak Zikri nggak kewalahan nih. Oke, boleh. Ini izin Bu Tami, ini kita ada Iya, Pak Padri selaku koordinator guru penggerak untuk Rokan Hulu ya, Bu. iya, itu Ini selalu udah mungkin bisa ini Pak Padri diaktifkan kameranya Pak. Say hello sama rekan-rekan kita Pak. Ya Pak Zikri, maaf kamera laptop lagi kurang fungsi. nggak apa-apa dimaklumi ya Pak. Sambil rebahan nggak? Nggak apa-apa. Baik, dikerjain nih sama Pak Zikri nih sama Bu Tami. Izin Bapak Ibu itu intermezzo ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Langsung saja lebih cepat lebih bagus. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh diangkat tangannya ya di reaksi di situ ada angkat tangan. Boleh Bapak Ibu untuk mengangkat tangan kita cek siapa yang mau bertanya. Iya, ada Bapak Al-Fazri. Pak Al-Fazri. Pak Al-Fazri. Izin Bu, bentar. Tadi Pak siapa Bu? Al-Fazri Pak ya? Al-Fazri. Oke, sudah Bu. Iya. Paling atas. Sudah. Iya, aktifkan dulu mikrofonnya. Terima kasih Bu Tami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin bertanya kepada Bapak Zikri selaku yang menyampaikan materi pada hari ini. Ini berkaitan dengan Kombel ya Pak Zikri? Iya benar Pak. Ini ada satu pertanyaan Pak Zikri yang ingin saya tanyakan. Kebetulan di sekolah kami kan sudah membentuk yang namanya komunitas belajar. Dan komunitas belajar kami ini juga sudah kami daftarkan di PMM. Saya ingin bertanya nih Pak Zikri, masalah ini apa namanya penggerak komunitas belajar itu kan ada anggotanya ya Pak Zikri? Benar Pak. Nah, jadi saya ingin bertanya, kalau saya lihat di PMM itu kan yang bisa didaftarkan kan yang bisa dicantumkan namanya kan cuma 3 orang ya Pak Zikri ya? Benar 3. Ya. Nah, sedangkan kalau di sekolah itu kan ada yang nama sekretarisnya, bendaharanya. Jadi yang ingin saya tanyakan sebenarnya untuk penggerak komunitas ini apa saja sih bagian-bagian yang bisa diisi oleh guru-guru tersebut agar nanti dia bisa diakui sebagai penggerak komunitas di sekolahnya. Jadi apa saja struktur organisasinya sehingga dia disebut dengan penggerak komunitas di sekolah. Mungkin itu pertanyaan saya Pak Zikri. Oke, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak Al-Fazri. Langsung dijawab aja deh kayaknya Pak Zikri. Oke, terima kasih kepada baik, terima kasih kepada Pak Fazri atas pertanyaannya. Ya benar Pak. Di PMM itu penggerak yang bisa mendaftar itu hanya 3. Nah, siapa saja yang mau kita masukkan ke dalam 3 ini, kembali lagi Pak, ini kita nggak ada ketentuan baku. Nah, siapa saja dari sekolah itu mau kita jadikan sebagai penggerak yang terdaftar di PMM, silakan Pak. Mau itu kepala sekolah, maupun itu guru kelas 1, ataupun guru kelas 2, silakan. Ataupun guru kelas 6, silakan Pak. Nggak ada ketentuannya. Nah, sedangkan jika Bapak sudah memiliki Kombel, baik itu secara SK ya Pak, SK yang dikeluarkan oleh kepala sekolah, nah itu lebih baik. Nah, di situ kita lihat ada penggeraknya, siapa ketuanya, siapa sekretaris, siapa bendahara. Nah, kalau Bapak ingin melihat strukturalnya, nah kita tidak ada memiliki ketentuan baku Pak. Bapak mau membuat ada wakil sampai 3 di penggerak kita Kombel Bapak, itu tidak masalah Pak, karena kita tidak ada ketentuan bakunya. Siapa saja bisa kita. Oke. Jadi intinya bisa ya Pak, kalau misalnya kita banyak guru yang ingin bergabung sebagai penggerak komunitas itu bisa berarti ya Pak ya. Tidak harus satu-satu seperti yang saya sampaikan tadi ya Pak ya. Benar, tapi ingat Pak, kalau Kombel kita yang didaftarkan di PMM itu maksimal tuh hanya 3. Iya betul, 3. Ya. Baik Pak Zikri, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Al-Fazri, sudah jelas ya Pak ya.
Selanjutnya kita ke penanya kedua, yaitu ada Bapak Wawan Hendriawan SPDI. Sudah kami minta untuk membunyikan mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak Wawan? Alhamdulillah baik Ibu, terima kasih Ibu. Saya langsung aja bertanya sama Pak Zikri. Pak Zikri. Ya, Pak Zikri, alhamdulillahirobbilalamin, pembahasannya di sini sangat tegas ya. Jadi kan saya enak aja untuk mendengarkannya. Mungkin pertanyaan saya lebih ke arah begini ya Pak ya. Maaf kalau misalnya pertanyaan saya lebih ke arah beda lingkungan gitu kan. Satu yang saya pengen tanyakan adalah kalau misalnya di sekolah saya, khususnya negeri gitu kan, kenapa sih atau misalnya satu kelas itu lebih dari 40, Bu? Jadi apakah ketika kita memang belajar itu kan harus ada inputnya kan ke anak-anak kan, apa yang kita ajarkan, apa yang diinput oleh anak-anak kan harus jelaskan ya Bu ya. Maaf ya Bu kalau misal pertanyaan saya seperti ini. Akhirnya ketika satu kelas anak lebih dari 40 siswa gitu kan, saya rasa seorang guru, walaupun saya dikatakanlah alhamdulillah menjadi guru penggerak, kayaknya sangat susah gitu Bu, untuk memaksimalkan gimana anak-anak supaya bisa ada inputnya ke anak-anak gitu. Terus saya juga terima kasih tadi yang yang bertanya yang pertama tadi, pertanyaan yang pertama membuat evaluasi bagi saya juga, infonya bagus banget. Dan mungkin apakah benar satu kelas itu maksimal berapa sih Bu gitu. Makasih ya Bu ya. Iya, udah. sama Pak Wawan. Nah, ini tentang kelas yang tidak kondusif Pak Zikri ya. Jadi intinya di sekolahnya Pak Wawan ini kekurangan guru kayaknya. Boleh langsung dijawab Pak Zikri. Baik, terima kasih Pak Wawan atas pertanyaannya meskipun kita lain dari materinya ya Pak. Kalau menurut saya, sehemat pemikiran saya Bapak, menurut aturan yang terakhir ya Bapak, tahun nomor 47 tahun 2023, di situ bisa Bapak lihat pasalnya saya lupa, bisa Bapak lihat di situ ada ketentuannya, satu kelas itu minimal berapa siswa, maksimal berapa. Nah, jika tadi Bapak sampaikan 40 siswa, meskipun Bapak guru penggerak, ya saya pun juga kalau siswa 40 kita bakal kewalahan Pak. Mungkin bukan saya saja, mungkin Bapak Ibu di luar sana meskipun sudah pengalaman, tapi dengan 40 siswa bisa kita kewalahan. Nah, bisa Bapak lihat mungkin kita baru update Dapodik ya, Bu Tami ya. Ya. Nah, di situ mungkin bisa Bapak lihat berapa sih maksimalnya, berapa sih minimal satu rombel itu bisa Bapak lihat. Nah, yang penting Pak, kita ketika mengajar, meskipun siswa kita di atas lebih 40, intinya kita belajar, mengajarkan siswa sesuai ketentuan, sesuai CP/TP, yang penting kita ikhlas, kita bisa menguasai kelas, insya Allah amal untuk kita Pak. Mungkin itu dari saya, Bu Tami. Baik, terima kasih Pak Zikri dan Pak siapa nih tadi ya, Pak Wawan ya, Pak Wawan Setiawan. Selanjutnya penanya ketiga, kami persilakan Ibu Darliah Wati. Ibu Darliah. Ya, terima kasih. Enggak videonya atau dibuka aja, Bu? Silakan, Bu. Buka. Saja ya. Buka, Ibu. Susah, Bu. Anda tidak dapat memulai video Anda karena host telah menonaktifkannya videonya, Bu. Oke. Bentar, Ibu. Tunggu. Iya, bentar, Bu. Oke, sudah, Ibu. Pak Zikri notasi. Biar kenalan kita. Ibu Darliah. Ya, Bu. Belum. Ya, Bu. Udah bisa, Bu. Udah bisa. Ya, silakan, Ibu. Dari mana, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darliah Wati dari SMK Muhammadiyah 1 Kota Sukabumi, Bu. Sebagian pertanyaan sudah terjawab sama teman-teman yang bertanya lebih dahulu.
Kemudian ada satu pertanyaan lagi, Bu, tapi ini di luar materi yang tadi Bapak sampaikan. Kebetulan saya ini salah satu guru yang terpanggil PPG Piloting saat ini, Bu. Yang telah selesai lapor diri, kemudian mau pembelajaran di PMM, kan yang sekarang pembelajaran di PMM ya, Bu ya? Iya, benar. Ya. Ketika saya tautkan dengan akun ID belajar yang ada di SIM PKB, malah tersambung dengan akun ID belajar yang lain, gitu. Sehingga saya tidak bisa tertaut dengan pembelajaran yang di PMM itu untuk pembelajaran jurnal dan lain sebagainya yang diperintahkan dari universitas sebagai kampus saya gitu. Gimana tuh Pak solusinya? Saya ada 2 hari nih muter-muter. Gimana ini? Baik, izin Pak Zikri ini kayaknya Silakan, mungkin saya Ibu. yang bantu jawab ya. Nah, Saya di bantu sini Bu jawab kita ya. Bu ada di sini sedikit saya perkenalkan Bu Darlia. Di sini Saya Ibu ikut kami. Zoom ini. Iya. Di sini Ibu Siti Maulidah Hutami ini selaku co-kapten. Nah, jadi permasalahan terkait belajar ID ataupun terkait dengan akun bisa kita berhubungan dengan co-kapten atau kapten yang ada di daerah kita. Ini mungkin disampaikan sedikit sama Bu Tami. Iya, baik. Terima kasih Mas Zikri. Bu Darlia, sebelumnya sudah pernah pindah atau gimana? Akunnya ada pernah ganti domain? Jadi begini Bu, saya itu kan induknya di SMK Muhammadiyah sebagai guru produktif pemasaran. Dan mempunyai akun ID itu yang dikasih dari operator sekolah, mungkin itu otomatis ya Bu ya, ada di SIM PKB juga ya. Darliahwati 63 @guru.smk.belajar.id gitu kan Bu ya. Iya. Berarti izin Bu, belakangnya SMK ya? Ya, SMK Bu. Belakangnya Kemudian, SMK. saya yang ditautkan sama Ibu yang mana? Yang ini selama ini kita mengisi PMM setahun PMM? kebelakang ini yang itu Bu yang 63. Yang SMK ya? Iya, yang SMK. Tapi Iya. setelah yang ditautkan juga yang tercantum di SIM PKB juga yang itu, Bu. Tapi kenapa begitu saya masuk ke PMM? Ya, Bu. Ibu ada mengajar di 2 sekolah? Ya, yang satu non induk, tapi itu beda jenjang, Bu, ya SMP. Tapi nggak pernah digunakan yang di SMP, nggak pernah mengisi PMM di SMP tersebut. Iya. Beda mata pelajaran. Sudah saya analisa permasalahan Ibu karena Ibu punya dua ya. Ibu masuk ke Dapodik, data Ibu ada 2 sekolah, 2 jenjang. Jadi domainnya itu kan berbeda belakangnya. Jadi sistemnya agak kebingungan mau ditautkan kemana. Jadi Ibu Bu Darlia, langkah yang bisa Ibu lakukan adalah Ibu masuk ke belajar.id. Di situ bisa www.belajar.id, kemudian nanti Ibu masuk ke butuh bantuan. Kemudian Ibu bisa ceritakan apa permasalahannya. Laporannya tentang akun belajar yang ditautkan, tetapi tentang PPG ya, piloting PPG itu tadi. Ibu kan mau ke LMS, tetapi mengalami kendala ya. Mau klaim universitas ya Bu ya? Betul. Iya, jadi sekarang nanti setelah webinar ini bisa Ibu lakukan saran dari kami, yaitu lapor ke butuh bantuan. Nah itu udah Bu, udah dari pagi tadi. Kira-kira jawabannya kapan tuh Bu? Biasanya sih 2 hari Bu, 2 kali 24 jam. Iya. Baik, semoga sukses ya Bu, semoga lekas membaik akunnya ya, karena memang bingung tuh Bu, karena Ibu ada 2 sekolah. Ini mungkin salah satu pertolongan dari Allah. Saya daftar seminggu ke belakang ini ya Bu ya, ikutan daftar ini, padahal waktu itu belum apa-apa, itu si akun itu belum ketahuan kan. Alhamdulillah sekarang begitu saya ikut webinar ini merasa tertolong Bu.
Benar Bu, piloting yang awal nih 600.000 guru untuk yang 40 plus nih Bu. 40 plus ya? Iya. Oke, yang belum terpanggil berarti masih muda ya. Sabar-sabar dulu gitu. Bapak Ibu yang masih menunggu piloting ya. Mudah-mudahan yang lebih senior kita doakan lancar-lancar aja pendidikannya. Nah, Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke penanya kedua. Ini ada Pak Asep SWP. Pak Asep, sudah kami persilakan untuk membuka mikrofon. Oke, terima kasih Asep Bu. Kasep ini kasih. Iya. Buka kameranya Pak Oke. Asep. Oke, sebelumnya saya dari SD Negeri 017 Tambusai, Bu. Ya. Saya ingin menanyakan, Bu, bagaimana cara kita evaluasi dan pengukuran keberhasilan komunitas belajar yang ada di sekolah kita, Bu? Oke, tentang evaluasi ini Pak Zikri. Iya, tingkat keberhasilannya bagaimana agar kita tahu gitu, Bu. Iya, baik. Terima kasih Pak Asep, pertanyaannya Terima kasih, Bu. bagus. Langsung dijawab Pak Zikri. Oke, baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir atau gimana, Bu? Kita lihat nanti masih ada yang bertanya nggak? Oke, Bapak Ibu jadi ada yang mau bertanya lagi? keberhasilan komunitas belajar Bapak Ibu itu bisa kita lihat melalui rencana yang sudah kita rencanakan bersama-sama dengan penggerak yang ada di sekolah. Misalnya dalam 1 tahun ajaran kita sudah merencanakan ada 2 kali sebulan kita melaksanakan kegiatan, baik itu perencanaan ataupun yang lainnya. Nah, di situ kita bisa agendakan Bapak Ibu. Ketika pertemuan pertama kita membuat agenda menyusun program dalam 1 tahun. Nah, di dalam agenda itu pasti kita bakal memasukkan, kita melihat dari rapor pendidikan. Misalnya numerasi kita rendah, literasi kita rendah. Nah, di situ kita bisa memasukkan. Nah, apabila dalam agenda yang sudah kita masukkan, tetapi kita tidak laksanakan, nah, kita bisa mengevaluasi. Nah, berarti di situ keberhasilan dalam komunitas kita melaksanakan kegiatan di sekolah kita berarti kurang efektif. Nah, nanti ada sedikit saya sampaikan Bapak Ibu. Pemerintah memberikan apresiasi kepada komunitas yang berperan aktif dalam berkontribusi untuk sebagai percontohan. Nanti ada sedikit saya tampilkan slide-nya. Makanya tadi saya tanyakan kepada Bu Tami. Nah, apresiasi itu diberikan kepada kita penggerak komunitas dari kementerian langsung Bapak Ibu. Dan nanti saya minta Bapak Ibu mengisi instrumen, ada beberapa poin dalam instrumen itu untuk Bapak isi. Bapak Ibu isi. Siapa sih yang bisa ngisi? Nah, nanti akan kita bahas sedikit saja. Kurang lebih 5 menit. Nah, itu dia. Mungkin di situ Pak Asep. Iya, terima kasih Pak Zikri jawabannya. Bagaimana Pak Asep? Pak Asep SWP dari Tambusai. Iya, dari SD Negeri 017, Bu. Iya. Oke, Iya, oke Pak. Terima kasih, Pak. Oke, mungkin nanti Mbak Asep bisa Asep. koordinasi juga dengan rekan penggerak yang ada di Tambusai. Nah, Pak Asep, iya. Pak Asep, kalau di Kombel Tambusai ini ada Pak Fadri ya koordinatornya. Pak Asep ini jago senam nih kayaknya Pak Zikri. Mungkin bisa jadi. Iya. Oke, semangat Pak Asep ya. Ini masih ada satu lagi yang angkat tangan nih Pak Zikri. Boleh Bu, boleh. Pak Makarios tuh siapa nih ya? Boleh. Pak Makarios. Teman kita Bu dari Papua. Masya Allah, jauh sekali dari Papua. Boleh kenalan silakan Pak? Kepada Pak Makarios. Pak Makarios, sepertinya ditinggal nih Pak Zikri. Mungkin ini Bu. Oke Pak Zikri, boleh dibagikan link absennya Pak Zik? Oke, ini ini sebelum link absennya, sedikit saya share lagi Bapak Ibu untuk yang tadi Bapak Ibu guru ataupun kepala sekolah, saya sangat memohon kepada Bapak Ibu untuk
kepala sekolah mengisi instrumen. Nah, instrumennya apa? Terkait komunitas yang tadi saya sebutkan. Muncul, Bu Tami? Share On the screen way, saya. Pak. Tes. On the way. Cek. Sudah muncul, Bu Tami? Halo, Bu Tami? Halo, Pak. Halo. Sudah muncul, Bu? Nah, Sudah. jadi Bapak Ini Ibu tapi terkait iya. menindaklanjuti apa pertanyaan Pak Asep tadi. Nah, di sini Bapak Ibu ada nomor surat nomor 338 garing B3 garing DT garing 03.00 garing 2024 tentang apa? Tentang komunitas belajar di satuan pendidikan sebagai gerakan peningkatan hasil belajar siswa. Nah, Bapak Ibu, di sini ada poinnya. Ada 6 poin, Bapak Ibu. Poin pertama itu komunitas merupakan sekelompok. Tadi sudah kita jelaskan bersama-sama. Poin kedua itu komunitas belajar di satuan pendidikan terdiri atas sekelompok guru mata pelajaran atau guru kelas atau guru lintas kelas. Nah, dua fokus utama tadi sudah kita bahas, fokus pada peserta didik dan fokus pada guru tenaga kependidikan. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu poin kelima. Poin kelima ini, pada tahun 2024 ini, Kemendikbudristek akan memberikan apresiasi bagi komunitas belajar satuan pendidikan yang dapat menginspirasi bagi satuan pendidikan lain di Indonesia. Nah, Bapak Ibu sebagai penggerak komunitas, nanti Kemendikbud akan memberikan apresiasi. Kita juga tidak tahu apresiasi seperti apa, penilaian seperti apa. Mari kita jalankan komunitas kita, Bapak Ibu. Nah, dan saya memohon kepada Bapak Ibu guru ataupun kepala sekolah, mungkin untuk guru mengingatkan kepada kepala sekolah untuk mengisi instrumen Bapak Ibu. Kenapa saya bilang mengisi instrumen? Ini dia. Untuk itu kami memohon berkenaan saudara untuk mengarahkan satuan pendidikan di wilayah saudara mengoptimalkan komunitas belajarnya dan menghimbau kepada kepala satuan pendidikan untuk mengisi instrumen refleksi komunitas belajar yang didapat melalui akses tautan tersebut. Ini dia Bapak Ibu sedikit tautannya ini Bapak Ibu ada di atas besar s.sid garing info i-nya besar instrumen kombel. Nah, selain ini Bapak Ibu juga bisa melihat melalui PMM tampilan berandanya ada di situ instrumen. Nah, di situ bisa Bapak Ibu untuk mengisinya. Klik lalu akan dipandu untuk mengisinya. Siapa saja sih yang bisa mengisinya? Nah, yang bisa mengisinya ini adalah kepala sekolah. Hanya kepala sekolah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena izin Bapak Ibu, info yang kami dapatkan dari penggerak Provinsi Riau, dari BGP Provinsi Riau, untuk Provinsi Riau, izin saya ambil contoh Riau, di sini masih 5% yang sudah mengisi instrumen tersebut. Nah, saya meminta kepada Bapak Ibu hebat, baik yang ada di Rokan Hulu, Riau, ataupun seluruh Indonesia, untuk kepala sekolah mengisi instrumen tersebut. Nah, kenapa? Kita membantu menyukseskan program ataupun kita merefleksikan komunitas yang ada di seluruh Indonesia yang kita kelola Bapak Ibu. Nah, mungkin ini terakhir yang Bapak Ibu tunggu-tunggu. Ini Bu Tami ada ini link absensinya sudah saya share juga langsung. Jadi nggak perlu lagi Bapak Ibu saya tampilkan juga di room chat ya Bu. Di YouTube juga Pak. Iya, di YouTube langsung ini Bapak Ibu. Oke, saya kunci. Ini di YouTube langsung ya Bapak Ibu. Nah, bisa Bapak Ibu untuk sertifikat Bapak Ibu mohon maaf menyusul karena dalam proses tanda tangan
insya Allah dalam waktu 2-3 hari kerja ya Bu Tami. Iya. Luar biasa Pak Zikri. Memang itu yang ditunggu sebagai bukti dukung nih Pak Zikri, Iya, bantu RHK nih. benar. Nilai 4 poin ya Bu? Iya, lumayan 4 poin ya Bapak Ibu ya. Iya Bapak Ibu. Udah pada ngisi RHK kan? Dari tanggal 29. Baik, yang di YouTube sudah muncul ya Ya, sudah di YouTube link sudah bisa. isinya. Nih saya bantu juga. Nah, jadi Bu Tami kita akhiri sampai jam berapa ini Bu? Ada penanya lagi nggak Bapak Ibu? Kita cek lagi ya. Oh ada nih. Siapa Bu? Ibu RN ya? RN Mohon ini maaf siapa Bapak Bapak Ibu. atau Ibu? RN. Yang Siapa, buka Bu? kamera aja Bu Zikri. Yang buka kamera dulu ya. Bentar ya saya lihat Ibu Assalamualaikum. oh, RN ini Bapak ya? Iya, Pak iya. RN. Ya, Silakan Pak, Bu. sudah dibuka. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Rahman Nasution dari Bangun Purba, Bu. Oh iya, Bangun Purba. Rahmat ya, Pak? Iya. Oke. Saya Rahmat mau ya. nanyakan, Bu, masalah ini sih sama Pak Zikri. Kan kita di Iya. PMM sudah mendaftarkan komunitas belajar. Nah, langkah yang paling awal yang harus kita lakukan sebaiknya seperti apa, Pak? Itu aja sih. Kan sekarang kan banyak yang bingung tuh, udah daftar di PMM, tapi langkah yang harus mereka lakukan selanjutnya apa gitu. Nah, begitu. Mohon Pak Zikri. Oke, terima Praktik kasih. baiknya Pak Zikri, iya setelah mendaftar berhasil ya Pak Rahmat Nasution ya, sudah berhasil mendaftar di PMM. Selanjutnya untuk aktifkan kegiatan tersebut, apa yang dilakukan oleh Pak Rahmat nih Pak Zikri. Boleh kasih penjelasannya Pak Zikri? Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu. Mungkin sembari menjawab Bapak Ibu, ini bentar ya, link absensinya kayaknya banyak yang bilang nggak bisa ya Pak. Bentar ya Bu. Iya, coba Pak Zikri. Saya Bapak Ibu ya. Ini izin Bu Tami saya kirimkan ke Ibu. Iya. Nah, jadi bagaimana sih langkah selanjutnya gitu kan? Setelah kita sudah mendaftarkan komunitas kita di PMM. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin melaksanakan webinar, nah, melalui PMM itulah solusi untuk berbagi praktik baik melalui webinar, Pak. Nah, disitulah kita belajar bersama untuk berbagi praktik ke teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Nah, langkah selanjutnya seperti itu, Bu. Maaf, Pak Rahmat tadi ya, Pak Rahmat Nasution. Nah, jadi kita jangan hanya mendaftar, tapi silakan kita untuk berbagi praktik baik, Bapak Ibu. Siapa saja sih yang bisa berbagi praktik baik di PMM? Siapa saja bisa, Bapak Ibu. Tidak harus guru-guru hebat yang ada di luar sana, tapi kita sebagai guru pelajaran ataupun guru kelas, kita bisa berbagi praktik baik kepada rekan-rekan yang ada di seluruh Indonesia. Nah, itu Pak Rahmat tadi ya. Nah, bagaimana Pak? Oke Pak Rahmat, sudah ya?
Terima Eh, kasih Pak Zikri atas jawabannya. Link gitu. absen sudah saya bagikan di chat ya Bapak Ibu ya. Coba kalau saya cobanya bisa. Saya udah coba dulu. Mungkin udah. Mungkin Udah itu saya Bu, coba dari bisa. saya sudah. Oke. Masih boleh dikasih kesempatan nggak Pak Zikri? Mungkin udah berapa? Boleh. Satu lagi mungkin Iya. terakhir boleh Bu. Ibu Lindawati deh yang buka kamera nih, on kamera. Kami persilakan Ibu Lindawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Erlindawati dari SMK 2 Rupat Utara, Bengkalis. Bengkalis ya. Pertanyaan Bukan saya mengenai penjelasan Pak Zikri tadi mengisi instrumen. Saya di SMK 2 Rupat Utara itu sebagai PLT dan saya sekolah induknya di SMA 1 Rupat Utara. Sewaktu saya mau mengisi instrumen itu, Pak, saya tidak bisa membukanya karena di situ harus akun kepala sekolah. Nah, itu masalahnya, sehingga kami tidak bisa mengisi instrumen yang Bapak sebutkan tadi untuk masalah kombel ini tadi. Itu satu pertanyaan saya. Jadi mohon solusinya bagaimana yang PLT ini tadi. Karena saya sebagai guru Baik, di terima SMA. kasih. Nah, akunnya itu masalah, satu mungkin masalah akunnya Ibu ya. Iya. Aduh. Jadi mohon penjelasannya. Satu lagi Pak, ini kita sudah membuat kombel di sekolah kita di SMK 2 tadi, kombel sekolah dan gabungan kombel 2 sekolah, satu SMK 1 dan SMK 2. Kemudian untuk saya inginnya tip atau trik ya gitu Pak ya, supaya kombel kita itu aktif, kemudian maju seperti kombel yang sedang Bapak sekarang bina ini tadi. Nah, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Pak Zikri. Kami persilakan. Mungkin yang pertama terkait akun belajar nih ya Bu Tami. Iya Pak, saya akun belajarnya SMA Gimana? Pak. Iya. Gimana Jadi solusinya Ibu Bu Tami? Rupat Utara. Solusi untuk saat ini Ibu Lindawati, Ibu pastikan dapodik Ibu terupdate dan cek bersama operator bahwa Ibu kepala sekolah di SMK tadi kan. Nah, nantinya kan Ibu PLT ya. Kemudian nanti secara otomatis akan upgrade sendiri, akan update sendiri data Ibu masuk ke PMM. Nah, kemudian nanti guru-guru yang ada di SMK 2 itu akan masuk ke dashboard Ibu selaku kepala sekolah gitu. Saat ini kan kalau anggota Ibu ngisi pun juga nggak bisa disetujui sama Ibu ya. Iya. Mati mic-nya Ibu. Mic-nya silakan diaktifkan Nggak dulu. kedengaran. Iya. Nah, saya ini Bu sertifikasinya Kemenak, guru agama. Iya. Nah, jadi kalau PLT sertifikasi saya tetap mengajar di SMA 24 jam. Jadi makanya akun belajar saya belum bisa dipindahkan ke SMK sepenuhnya karena saya PLT. Ini yang sulitnya Bu. Iya itu Bu. Iya, Jadi itu kami sulitnya. sekolah kami gimana tuh Bu? Sekolah kami Iya, yang ngisi instrumen tadi. Seharusnya Ibu kalau misalnya jadi kepala sekolah pun di SMA juga gitu. Karena SMK Iya, itu udah gitu, beda Pak. domain Ibu. Beda, betul. Iya. Ini regulasi Jadi, yang agak jalan berantakan. keluarnya bagaimana nih Bu? Iya, saya pun bingung mau kasih solusi gimana. Kalau Ibu pindah semua ke dapodik SMK kan nggak mungkin juga kan gitu. Karena Iya. sertifikasi Ibu di SMA Betul, yang betul. mengharuskan Ibu harus mengajar 24 jam di SMA gitu. Iya. Mungkin dibicarakan sama pimpinan Bu kalau kayak gitu. Udah Bu, udah ke dinas Bu. Jadi iya. Pemprov nih Bengkalis ya. Ibu ada rekan saya di Bengkalis namanya Pak Lukman Hakim. Nah, itu boleh Ibu bicara dengan beliau untuk sharing ya. Sama beliau. Kepala SMA. Pak Lukman itu kepala sekolah SMA.
Iya, beliau Iya. co-kaptennya gitu. Benar. Kepala sekolah Sejauh SMA ini, udah Bu, pindah ke SMK nggak? Udah pindah ke SMK nggak? Kayaknya baru aja kemarin pindah. vokasi jadinya. Saya Iya. sudah Nanti ajukan ke pusat bantuan, Bu, pusat bantuan. Tapi itulah sehingga data di SMK itu yang muncul itu satuan pendidikannya SMA. Yang namanya nama guru SMA, SMK. Tapi di situ di atasnya karena saya tadi di SMK di SMK itu PLT, satuan pendidikan saya di situ SMA, Bu. Ah, tapi iya, tapi gurunya guru nah, guru-guru ibu ada masuk kan? Nggak apa-apa, masuk, berarti bisa tapi lanjut guru aja dulu sementara, Bu. jadi kami Sementara nggak bisa lanjut ngisi aja. instrumen. Iya, sementara dilanjutkan aja dulu kalau guru-guru ibu ada masuk, karena kan ini untuk kebutuhan Ekin BKN juga nantinya jadi Iya, SKP, Bu. betul, Bu. Itu. Iya, sementara lanjutkan dulu ya, Bu. Kemudian Iya. yang pertanyaan kedua langsung Yang dijawab, Pak kedua, Zikri. Pak, ya. Oke, terima kasih kepada Bu Tami terkait masalah akun belajar ID ya, Bu. Nah, Iya. Untuk pertanyaan kedua, sekolah ibu, kombel di sekolah ibu tergabung 2 ya, Bu. Jika boleh tahu itu gabungan SMK 1 dan SMK 2 itu kombelnya itu di PMM atau secara SK, Bu? Secara SK, Pak, tidak di PMM. Nah, Kombel sekolah. solusi dari saya pertama gini, Bu. Pisahkan kombelnya, Bu. Pisahkan kombelnya. Jadi kombel ini, kombel yang Ibu kelola ini jadi komunitas belajar dalam sekolah Ibu. Khusus SMK aja, Bu. SMK berapa tadi, Bu? SMK 2. Jadi kombel yang Ibu kelola tuh cuman SMK 2. Contohnya SMK 2 cerdas. Apa kepanjangannya kan, Bu? Nah, di situ pertama Ibu SK-kan dulu. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Tadi juga saya sampaikan, silakan Ibu diskusi dengan penggerak ataupun guru-guru di sekolah, kita buat agenda dalam 1 tahun ini apa. Nah, kita lihat dari mana kita menyusun agendanya, rapor pendidikan, rapor siswa, ataupun hal-hal yang berkembang, Bu, untuk peningkatan kompetensi guru. Nah, kita di Riau ini saat ini literasi dan numerasi kita rendah. Nah, bisa Ibu masukkan ke dalam agenda jadwal mingguan ataupun 2 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali literasi siswa rendah. Nah, di situ baru nanti kita tentukan. Nah, siapa kita cari narasumbernya, siapa sebagai fasilitatornya, kita berikan kepada guru-guru. Apakah ada yang berminat? Nah, jika tidak ada, bisa kita cari narasumber dari luar, Bapak Ibu, untuk berbagi praktik baik, khususnya untuk di sekolah. Nah, tetapi untuk di PMM, Bapak Ibu, cara mengaktifkannya, Bapak Ibu bisa melakukan webinar-webinar terkait dengan hal-hal yang berkembang ataupun kebutuhan dari guru-guru yang ada di Indonesia. Seperti itu, Bu. Oke, mungkin itu aja, Bu Linda. Ya. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Iya, sama-sama, Ibu. Sama-sama, Ibu. Oke, waktu kita sudah habis nih, Pak Zikri. Penanya tadi sudah bisa ya. kok, Bu. Sudah banyak yang ngisi, Bu. Iya. Absensi silakan Bapak Ibu. Oke, tidak ada masalah ya, tidak ada kendala lagi Ya, untuk sudah absensi, tidak ada bisa masalah, diakses Bapak. ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, guru hebat yang luar biasa ini, transformasi komunitas belajar ya. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 15.24. Ya, boleh. Alhamdulillah kita sudah lewati semua dari mulai pemaparan materi sampai sesi tanya jawab. Mudah-mudahan kegiatan kita pada sore hari ini berkah, ilmu yang kita dapatkan bisa kita aplikasikan ke dalam kegiatan belajar mengajar ya Bapak Ibu. Tentunya komunitas belajar maaf Bu Tami, itu mic-nya. Ya, tentunya komunitas belajar Bapak Ibu yang ada di sekolah bisa berkembang juga, yang nantinya yang tadi ditanyakan oleh Pak Wawan, Pak siapa ya lupa tadi saya, untuk kegiatan selanjutnya setelah mendaftar di PMM, apa sih yang akan kita lakukan? Pengen
punya kombel yang seperti punya Pak Zikri, insan citanya Pak Zikri gitu kan. Kita senang kalau semua kombel berkembang Bapak Ibu ya. Nanti kita saling follow ya Bapak Ibu, saling membantu, saling up ya. Mudah-mudahan kita saling mendukung terutama untuk Rokan Hulu, dan di sini di room juga banyak ya Pak Zikri, rekan-rekan Pak Zikri ada dari mana tadi yang itu tadi Bengkalis ya. Ada tadi yang bertanya dari Sukabumi. Ya, jadi bukan hanya lokal, padahal sertifikatnya dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu, Bapak Damri. Damri Poti ya. Tetapi pesertanya banyak dari luar juga Pak Zikri ya. Karena Pak Zikri menautkannya ke ini PMM Bapak Ibu, jadi bebas siapapun boleh daftar. Kemudian tambahan info yang kemarin ikut kegiatan kami tentang pendampingan pengisian pengelolaan kinerja ya, sama juga sertifikat belum kita distribusikan ya, Pak Fadri dan saya juga masih ada kesibukan karena kami kemarin maunya tanda tangannya ada tanda tangan Pak Kadis nih, sama ya kan Pak Zikri? Benar sekali Bu. Iya, dan Pak Kadis mau memfasilitasi itu, jadi sabar dulu ya Bapak Ibu, jangan tanya-tanya sertifikat belum masuk, memang belum didistribusikan. Kalau sudah dapat kita gampang nanti distribusikan ya, kirim ke banyak. Kalau luar sudah dapat biasa. dalam waktu 1 menit selesai itu. Selesai ya. Baik Bapak Ibu. Saya selaku moderator nih, maaf absen belum ya Bu? Tolong dikirim absennya Bu. Sudah Ibu sayang, tunggu saya kirim ulang ya. Tapi udah nggak nampak lagi. Izin Bu, saya lanjutkan saya aja. Kirim ulang, bentar ya Ibu. Bentar. Sudah nggak nampak lagi ya. Yang sudah isi absen langsung left nih nampaknya. Iya. Iya. Tunggu. Iya bentar Ibu ya, sabar ya, ini lagi. Saya pun scroll cari ke atas nih Bu. Oke. Mohon izin Ibu boleh bertanya Bu. Tadi saya itu salah pengisian absen deh Bu kayaknya Bu. Gimana itu Bu? Sudah nggak bisa lagi diulang. Nanti isi ulang Bu. Enggak bisa, udah kekunci. Maaf Bu, yang screenshot tadi gimana tuh Bu? Maaf Bu, nanya. Iya, saya kirim screenshot juga tadi Bu. Masalah saya tuh gimana tuh Bu? Aja ketentuannya, pokoknya nggak susah kok Bu. Intinya gampang. Kalau salah dalam pengisian nampak mungkin bisa chat pribadi saya, agar bisa saya bantu. Iya Pak, maaf Pak, yang screenshot tadi gimana tuh Pak di absen tuh? Penuhin saja Ibu. Nggak susah Bu. Nomor WA Pak Zikri nggak tahu gimana. Jadi nggak usah Pak di screenshot itu. Untuk aja kalau udah Ibu isi nggak masalah. kendalanya itu untuk